Qauluhu bermula perkataan kimusonib ayat tegasna walipu lapat walipu. Hadza bermula ini bayanun itu menjelaskan li muta'alikil ba'i bagi muta'alak ba. Jadi walifu ini adalah muta'alak dari huruf ba. Ba itu huruf ba JR dia memiliki muta'alak gitu, yaitu walifu. Bismillahirrahmanirrahim. Walifu. Nah, walipunya ia menjadi muta'alak bagi huruf ba. Binaan didasari ala annaha atas bahwa sesungguhnya ba asliyatun itu adalah ba asliyah. Jadi huruf ba yang memiliki muta'alak adalah ba asliyah, bukan ba zaidah. Huruf ba zaidah dia tidak memiliki muta'alak. Huruf ba asliyah dia memiliki muta'alak. Wa qaddara dan mentakdirkan musannifhu akannya itu muta'alak fi'lan, akan fi'il muakhkharon yang diakhirkan, khoson yang khusus. Jadi yang ditakdirkannya adalah muta'alak yang ditakdirkannya adalah berupa kalimat fi'il yang diakhirkan, yang mana fi'il tersebut adalah khusus. Ya, bismillahirrahmanirrahim u'alipu gitu diakhirkan fi'ilnya. Nama karena sesungguhnya perkara zukiro yang disebutkan ianya ma, huwa bermula ianya ma, al-aula itu lebih utama fi takdiril muta'alliki dalam mentakdirkan muta'alak. Jadi yang lebih utama dalam mentakdirkan muta'alak adalah fi'il yang diakhirkan lagi khusus gitu. Itu yang lebih utama. Amma aulawiyatu kaunihi fi'lan. Amma aulawiyatu kaunihi, adapun bermula keutamaan keadaan yang muta'alak fi'lan itu fi'il, fali annahu maka sesungguhnya itu fi'il, huwa bermula ia fi'il, al aslu itu asal, fil amali dalam beramal. Nah, adapun alasan lebih utamanya muta'alaknya itu berbentuk fi'il, karena fi'il adalah asal dalam beramal. Al aslu fil amali ayyakuna fi'lan. Maksudnya yang asli dalam memberi pengaruh i'rab itu adalah fi'il. Nah, fi'il memang secara asal bekerja terhadap maf'ul dan juga fa'il. Maka lebih utama mentakdirkan fi'il daripada isim. Nah, fi'ilnya adalah lafadz u'alifu. Itu lebih utama daripada mentakdirkan isim seperti ta'lifi gitu. Amma aulawiyatu kaunihi, adapun bermula keutamaan keadaannya fi'il khoson itu khusus, faliri ayatil makomi, maka itu untuk menjaga makom, posisi. Nah, adapun alasan lebih utamanya fi'il berbentuk khusus karena memperhatikan konteks. Maksudnya seperti ini. Setiap keadaan punya fi'il yang cocok. Jadi, nggak semuanya ditakdirin dengan abtadi'u. Walaupun boleh mentakdirkan dengan abtadi'u. Tapi yang lebih pas adalah u'alifu. Kenapa? Karena di sini syarih sedang mengarang kitab. Maka yang lebih cocok adalah u'alifu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, u'alifu, aku mengarang kitab gitu. Nah, karena sesuai dengan makom. Li'anna kulla syari'in, karena sesungguhnya setiap orang yang masuk fi syai'in pada sesuatu, yatmaru menyembunyikan fi nafsihi pada dirinya, lafzoma akan lapat-lapat kanat yang ada atas miyatu oleh membaca basmalah, mubda'an itu dimulaikan, lahu baginya itu ma. Karena setiap orang yang memulai suatu pekerjaan menyembunyikan dalam dirinya lafaz pekerjaan yang sedang dimulai dengan basmalah. Contoh seperti kita sedang membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay u'alifu. Nah, pada bismillah ini kita menyembunyikan muta'alak. Apa muta'alaknya? Yaitu akra'u. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, akra'u, aku membaca kitab gitu, kitab ini seperti itu. Falkatibu, maka bermula orang yang menulis, yatmaru menyembunyikan ia, aktubu akan lafadz aktubu. Wal mu'alifu, dan bermula orang yang mengarang menyusun kitab,
Yatmaru menyembunyikan ia, u'allifu akan lafaz u'allifu. Nah, orang yang menulis, misalkan kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca nih ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada muta'alaknya, yaitu aktubu. Atau menyusun kitab, kita sedang mengarang kitab, membuat buku Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kita sebutkan lafaz u'allifu, itu sudah ada. Seperti itu. Sudah ada muta'alaknya. Seperti itu. Nah. Wali isy'arima. Karena menunjukkannya perkara ba'dal basmalati, setelah basmalah, bihi dengannya makanatil basmalah, qarinatun itu menjadi tanda alal mahzufi atas yang dibuang. Nah, maksudnya begini, kenapa lebih baik mentakdirkan fi'il khusus? Karena sesuai dengan posisi. Karena setiap orang yang hendak melakukan sesuatu pasti menyembunyikan muta'alak. Kayak tadi. Misalkan kita sedang melakukan makan. Kita makan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan. Gitu kan. Nah, aku makannya ini adalah muta'alak yang disembunyikan. Seperti itu. Kemudian, kenapa muta'alaknya itu dimahzub? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa muta'alaknya kok nggak ditampakin aja gitu kan? Kenapa muta'alaknya nggak diperlihatkan saja gitu? Kenapa muta'alaknya dibuang? Tidak ditulis? Karena untuk menunjukkan oleh sesuatu sudah basmalah, itu menjadi tanda bagi mahzub. Ya, seperti contoh, jika kita hendak makan, pasti kita membaca bismillah. Pasti muta'alaknya aku makan. Atau jika kita sedang menulis, maka kita takdirkan aktubu. Kenapa muta'alaknya tidak ditulis? Karena kegiatan kita makan itu sudah menunjukkan muta'alak gitu. Nah, amma aulawiyatu kaunihi muakharan. Adapun keutamaan keadaannya fi'il muakharan itu diakhirkan, faliyakuna maka agar supaya ada ismuhu oleh namanya Allah Ta'ala muqaddaman itu didahulukan, zikron penyebutannya. Nah, amma aulawiyatu kaunihi muakharan. Amma aulawiyatu kaunihi muakharan. Adapun keutamaan keadaan fi'il itu diakhirkan apa? Maksudnya keutamaan mengakhirkan muta'alak yaitu supaya nama Allah disebutkan terlebih dahulu gitu. Waliyakuna agar supaya ada ismuhu oleh nama Allah Ta'ala muqaddaman itu didahulukan, zikron penyebutannya. Nah, wa yuafiqu maka sesuai taqaddumu musammahu oleh mendahulukan nama Allah wujudan pada adanya, wal yufidada agar supaya memberikan faidah al ikhtisoso akan ikhtisos, wal yufida agar supaya memberikan faedah takhir al ikhtisoso akan ikhtisos, liana takdimal ma'muli karena sesungguhnya mendahulukan ma'mul yufiduhu itu memberikan faedah ianya takdimul ma'mul indal jumhuri menurut jumhur ulama. Wal makna dan bermula makna annal bada'ata bahwa sesungguhnya memulai la tatimu itu tidak sempurna illa kecuali bima'unati ismihi dengan bantuan nama Allah. Jadi seperti ini. Fayuafiku taqaddumu musammahu. Maka sesuai terdahulunya nama Allah akan terdahulunya musammanya Allah. Nama Allah itu disebut dengan ismun haqiqah. Allah itu disebut dengan musamma. Zat Allah disebut dengan musamma. Ketika nama Allah didahulukan, itu sudah cocok. Karena zat yang paling kodim. Karena Allah adalah zat yang paling kodim. Alasan yang kedua yaitu liyufida al-ikhtisoso. Agar supaya memberikan faedah khusus. Jika muta'alaknya diakhirkan, maka sesuatu yang didahulukan itu jadi khusus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim alifu khusus dengan nama Allah aku menyusun kitab.
Li'anna taqdimal ma'mul, karena sesungguhnya mendahulukan ma'mul, yufiduhu, itu memberikan faedah ianya takdim, ingdal jumhuri, menurut jumhur ulama. Nah, mendahulukan ma'mul, ma'mulnya didahulukan, bismillahnya didahulukan, itu dapat memberikan makna khusus. Seperti itu. Wal makna, dan bermula makna annal bada'ata, bahwa sesungguhnya memulai la tatimu itu tidak sempurna illa kecuali bima'unati ismihi, dengan bantuan nama Allah. Jadi setiap perkara yang kita mulai itu tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan nama Allah. Itulah sebabnya nama Allah didahulukan. Ya, nama Allah didahulukan, alifunya, fiilnya itu diakhirkan. Itu tujuannya. Fafihi, maka tetap padanya mendahulukan bismillah, roddun, bermula, membantah, alaman atas orang ya'taqidu, yang meyakini, annal bada'ata, bahwa sesungguhnya memulai, kama, sebagaimana takun ada memulai, bismillahi itu dengan nama Allah, takunu ada memulai, aidon juga, bismi alihatihim, dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Wahada, dan bermula ini membantah, bermula ini bantahan, yusama dinamakan qasra ifradin, akan qasar ifrad. Nah, syarah di sini bermaksud mendahulukan bismillah dari walifu itu sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir atau musyrik yang meyakini bahwa memulai sesuatu boleh dimulai dengan nama Allah dan juga selain Allah. Ketika syarah mendahulukan bismillah khusus dengan nama Allah, berarti syarah membantah keyakinan seperti ini. Nah, membantah orang yang punya keyakinan terhadap dua hal, supaya dia hanya meyakini satu hal, itu disebut dengan qasar ifrad. Seperti itu. Nah, waroddun, dan membantah, alaman atas orang ya'taqidu, yang meyakini, annaha, bahwa sesungguhnya memulai sesuatu, la takunu, itu tidak ada memulai bismillahi dengan nama Allah, wa innama, dan hanya saja, takunu, ada memulai bismi alihatihim, dengan nama Tuhan-Tuhan mereka, kadahriyati, seperti kaum ad-dahriyah, al-mungkirina, yang mengingkari mereka wujudahu, akan adanya Allah Ta'ala. Wahadza, dan bermula ini bismillah, yusamma, dinamakan, ya, mendahulukan bismillah, yusamma, dinamakan, ia qasra qalbin, akan qasar qalb. Nah, maksudnya ada kelompok yang meyakini memulai sesuatu jangan dengan nama Allah, karena mereka tidak percaya adanya Allah, tapi memulai dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Dan di sini Musoni membantah keyakinan mereka dengan mendahulukan nama Allah. Dan membantah keyakinan ini, ya, bismillah yang didahulukan untuk membantah pernyataan kaum ad-dahriyah yang meyakini bahwa memulai harus dengan nama Tuhan mereka, jangan dengan nama Allah, itu dinamakan qasar qalb, membantah, membalikan keyakinan mereka, gitu. Waroddun, dan menolak aidon juga, waroddun, dan membantah aidon juga, ala mutaraddidina, atas orang yang ragu. Waroddun, dan membantah aidon juga, ala mutaraddidina, atas orang yang ragu-ragu, baina, di antara antakuna, bahwa ada memulai bismillahi dengan nama Allah, au bismi alihatihim, atau dengan nama Tuhan mereka. Wahada, dan bermula ini bantahan, yusama, dinamakan qasra ta'yini, akan qasar ta'yin. Nah, jika ada orang ragu-ragu kita memulai sesuatu dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan selain Allah, gitu kan, atau dengan nama Tuhan-Tuhan mereka, gitu kan. Nah, jadi mendahulukan bismillah, mengakhirkan fiil khusus, itu faedahnya membantah keyakinan ini, dan ini dinamakan dengan qasar ta'yin, gitu. Nah, qala, telah berkata al-alamatu, oleh Syekh al-Alama as-Sobanu, oleh Syekh As-Soban. Semua kemudian al-qasr, bermula qasar huna di sini, ghairu hakiki, itu bukan qasar hakiki. Lita'adzuril hakiki, karena uzurnya hakiki, fi qasr sifati, pada qasar sifat, ala mausuf, atau atas mausuf, kama, sebagaimana huna di sini. Fa innal makna, maka sesungguhnya makna qasrul ibtidai, itu membatasi memulai, ala kaunihi, atas keadaannya memulai bismillah itu dengan nama Allah, la yata'addahu,
yang tidak melewati ibtida'hu akannya nama Allah ila kaunihi kepada keadaannya ibtida bismi ghairihi itu tetap bagi nama selain Allah. Wa in sabata jikalau sekalipun tetap lahu baginya ibtida ausofun akharu oleh sifat-sifat yang lain kakaunihi seperti keadaannya ibtida dengan nama Allah fi zibalin pada perkara yang baik. Nah, Syekh Al-Alam Asoban kata beliau kosor yang ada pada pembahasan ini itu bukan kosor hakiki. Yang dimaksud dengan kosor hakiki adalah suatu perkara yang kekhususannya sesuai dengan kenyataan dan hakikat, tidak memandang dengan disandarkan pada sesuatu yang lain. Contoh, la katiba fil Madinah illa Ali. Ya, tidak ada penulis di Madinah kecuali Ali. Pada perkataan ini diucapkan ketika memang di kota Madinah tidak ada penulis sama sekali kecuali Ali, yang mana lafaz tersebut mengkhususkan sifat penulis hanya kepada Ali saja dan menafikan semua orang kecuali si Ali. Nah, sedangkan yang ada pada pembahasan ini adalah kosor idofi yang kosor idofi sifat ala mausuf, yaitu suatu perkara yang kekhususannya disandarkan pada suatu perkara tertentu seperti ma'aliyun illa qa'imun. Tidak ada Ali kecuali seorang yang berdiri. Maksudnya, mengkhususkan Ali dengan sifat berdiri, menafikan sifat duduk. Pada lafaz ini tidak ada tujuan untuk menafikan sifat lain selain sifat berdiri. Tetapi yang dituju hanya menafikan sifat duduk saja. Nah, jadi pada konteks pembahasan kitab ini, Syekh Soban mengatakan kosor dalam pembahasan bismillah itu bukan kosor hakiki, tetapi kosor idofi. Karena kosor hakiki di sini tidak bisa diterapkan pada kosor sifat ala mausuf karena perbedaan fungsi dan sifatnya. Contoh dalam bismillah, membaca bismillah saat memulai menulis, mengarang kitab itu terjadi kosor sifat ala mausuf. Jadi nama Allah adalah mausuf, memulai mengarang adalah sifat. Maksudnya memulai mengarang harus dengan nama Allah. Timbul pertanyaan, apakah memulai sesuatu yang lain harus dengan nama Allah? Jawabannya adalah harus. Jadi kosor sifat ala mausuf tidak terbatas pada satu sifat. Boleh sifat itu menyebut kepada mausuf yang lain, seperti keadaan memulai dengan nama Allah, itu berlaku juga pada perkara yang lain. Yang baik tidak harus dalam memulai mengarang kitab. Bisa juga pada perkara yang lain seperti memulai makan dengan bismillah. Tetapi memulai sesuatu harus dengan nama Allah. Tapi suatu itu apakah khusus pada memulai mengarang kitab? Jawabannya tidak khusus. Yang khusus adalah memulai sesuatu harus dengan nama Allah. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi saja di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.